awal kita diperkenalkan pada Lee Mi-jin, seorang calon pegawai negeri sipil yang bekerja keras pagi siang malam agar lulus ujian. Namun meskipun dia selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian tertulis, dia berulang kali gagal saat wawancara, yang seringkali tampaknya disebabkan oleh usianya. Hari itu, setelah gagal wawancara untuk ke-8 kalinya, dia kembali ke keluarganya yang bersuka cita atas keberhasilannya karena kesalahpahaman yang melibatkan kandidat terpilih dengan nama yang sama dengannya. Merasa hancur dengan situasi yang dialaminya, Mi-jin bertemu dengan seorang pria yang telah memberinya kartu nama, menjelaskan bahwa ia dapat membantu pemilihannya melalui proses rujukan. Selain putus asa, ia pun terlalu polos, lalu memberikan buku tabungannya beserta dokumen-dokumennya. Hingga kemudian, seorang pria asing datang dan mengidentifikasi bahwa pria yang ditemuinya itu sebagai penipu. Tak ingin mendapatkan masalah, penipu itu pun melarikan diri dengan orang asing itu mengejarnya. Mi-jin yang akhirnya tersadarkan ikut mengejar dan meminta uangnya dikembalikan. Hanya saja, polisi lebih cepat datang untuk membawa penipu itu ke kantornya. Alhasil, Mi-jin pun juga diminta datang untuk memberikan keterangan. Merasa berempati, orang asing itu membantu Mi-jin pergi ke kantor polisi menggunakan mobilnya. Nah, dalam interogasi, terungkap bahwa Mi-jin telah menggunakan dana darurat keluarganya untuk membayar penipu itu dan tidak dapat segera mendapatkan kembali uangnya karena telah ditransfer ke rekening yang tidak dapat digunakan lagi. Lucunya, polisi juga ikut shock karena Mi-jin juga mengaku bahwa dia telah memberikan buku tabungannya kepada pria itu. Petugas itu lantas memberitahunya bahwa jika ini ternyata terkait dengan kasus penipuan, korban dapat langsung menjadi pelaku. Dan inilah bagaimana dia mendapati dirinya dalam masalah ganda. Di tempat lain, kita menemukan orang asing itu adalah Gie Ji-ung, seorang jaksa perfeksionis yang menemukan bahwa saat membantu Mi-jin, dokumen mereka tertukar. Sekarang dia memiliki resume Mi-jin, bukan berkas kasusnya. Dia menelpon Mi-jin, akan tetapi Mi-jin sudah trauma, mengira dia penipu lain. Akibatnya ia justru mendapatkan makian dan kutukan sebelum kemudian memblokir nomornya. Setelah sampai di rumah, Mi-jin bertemu dengan seekor kucing ajaib, memberinya susu dan berkata, dia mirip sekali dengan kucing yang ia kenal. Dia menambahkan, daripada menjadi pencari kerja yang bangkrut sepertinya, pastikan dia menemukan pemilik yang kaya yang siap membayarnya dengan sangat baik, serta memberinya makanan organik yang lezat. Di rumah, orang tuanya ternyata sedang menonton televisi mengenai berita penipuan dirinya. Beruntungnya, Mi-jin bisa mengalihkan perhatian mereka dan masuk ke dalam kamar. Setelah itu, ia pun berpikir dan memutuskan membakar semua bahan belajarnya dan minum sampai dia pingsan sambil mengenang waktu yang dia buang untuk belajar keras agar ujiannya lolos. Yang ternyata hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Ia bangkrut dan kehilangan pekerjaan. Saat dia minum untuk menghilangkan stres, kucing ajaib itu melompat ke dalam sumur dengan Mi-jin mengikutinya untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, semua terlihat gelap, waktu pun berhenti dan berputar balik. Yang ada hanya halusinasi Mi-jin mengejar kucing itu. Keesokan harinya, Mi-jin terbangun dalam tubuh seorang wanita berusia 50 tahun. Baik dirinya maupun keluarganya jelas tidak dapat mengenalinya. Hingga akhirnya, mereka pun mengusirnya keluar rumah, bahkan memanggil polisi. Sementara wanita tua itu terus mengaku bahwa dirinya sebagai Mi-jin. Mereka pun menyimpulkan bahwa dia mengalami gangguan mental dan Mi-jin berhasil melarikan diri dengan polisi yang mengikutinya. Ketika diinterogasi, wanita tua itu sebenarnya bisa membuktikan bahwa dirinya adalah Mi-jin. Namun apa daya, dengan wujudnya seperti itu tidak ada yang mau percaya. Kecuali salah satu polisi yang berpura-pura menyarankannya untuk pergi ke lab agar diperiksa. Tanpa pikir panjang, Mi-jin pun pergi dengan diikuti polisi. Saat ia mencoba bersembunyi, matahari terbenam dan ia kembali ke tubuhnya sendiri. Mi-jin kembali ke rumah, menyaksikan orang tuanya masih bingung dengan adanya penyusup. Mereka membekali diri dengan senjata, bahkan menyuruhnya juga.
Namun orang tuanya juga bertanya-tanya kemana saja Micin hari ini. Di dalam kamar, Micin pun merenung, lalu menyimpulkan bahwa matahari mungkin ada hubungannya dengan perubahannya yang mendadak. Keesokan harinya, terlepas dari semua usahanya, ia berubah lagi, kali ini dengan mengunci diri sehingga ia tidak dikejar-kejar di jalan. Merasa kucing itu ada hubungannya dengan situasi yang tidak masuk akal ini, dia menyelinap keluar dan mengunjungi klinik hewan tempat dia berlari setelah kucing itu terjatuh dalam sumur. Namun ketika dia tiba, dia menemukan bahwa kucing itu telah melarikan diri. Sementara itu, kucing ajaib itu muncul di sebuah ruangan dengan poster orang hilang bernama Lim Sun. Keesokan harinya, saat Ji-ung memperjuangkan kasus melawan selebritas Gowon, kita mengetahui bahwa saat melakukan pekerjaannya, ia berubah menjadi seorang perfeksionis yang mudah tersinggung dan pemarah. Alhasil, nama baiknya ia pertaruhkan dan harus menghadapi para wartawan. Sementara orang-orang yang tidak suka kepadanya melakukan demo dan melemparinya telur. Namun hal itu bisa diantisipasi Ji-ung karena dia pandai memainkan payung. Merasa tidak nyaman lagi mengenakan pakaiannya, Micin pun mencuri pakaian ibunya. Namun meskipun begitu, ia harus berjuang keras untuk menyembunyikan dirinya dari orang tua. Hal itu mendorong Micin untuk mencari solusi dari masalah ini. Ia pergi ke klinik kecantikan, bahkan dokternya tidak percaya bahwa dirinya masih berusia 20 tahunan. Dan akhirnya dokter itu pun menyerah, tidak mampu membuatnya muda kembali. Micin tidak patah semangat, ia melanjutkan pergi ke paranormal. Dia dengan sembarangan memvonis bahwa Micin kerasukan dan dikutuk. Namun setelah mengetahui perubahannya sendiri, dukun itu pun syok. Micin kembali dengan putus asa dan menyalahkan Tuhan. Namun ternyata saat itu juga Tuhan menjawab keluhannya. Sebab di tengah kemarahannya kepada Tuhan itu, Micin menemukan lowongan layanan publik untuk orang tua dan kemudian mengikuti wawancara. Tentu umur hanyalah angka. Dia tidak hanya lulus, tetapi juga unggul karena tingkat energinya yang setara dengan orang berusia 20 tahunan. Sementara itu di sisi lain, Ji-ung dipindahkan ke kotanya untuk menyelidiki kasus orang hilang. Hari itu juga ia langsung berkemas-kemas dan sedang dalam perjalanan. Micin deg-degan ketika melihat pengumuman hingga akhirnya dinyatakan lulus. Hanya saja di situ bukan tertulis namanya, melainkan nama Lim Sun. Dia masih bingung apakah harus senang atau sedih, namun ia ingin tetap merayakan. Micin bermimpi tentang seekor kucing yang mirip dengan kucing yang dulu dimiliki bibinya, Lim Sun. Dan saat Micin mengunjungi loteng, ia menemukan poster orang hilang bibinya yang mengungkapkan bahwa bibinya telah hilang bertahun-tahun yang lalu dan ibunya telah melakukan segala cara untuk mencarinya tetapi sia-sia. Kemudian Micin berangkat lebih awal untuk bekerja di kantor kejaksaan, tempat ia bekerja sebagai petugas kebersihan. Tentunya ia sangat bersemangat karena pertama kalinya diterima kerja. Dia juga diperkenalkan dengan rekan-rekan kerjanya nanti, yang tentu saja umurnya jauh di atasnya. Micin begitu menikmati pekerjaan karena staminanya yang di atas rata-rata. Dan agar tidak bosan, sesuai kebiasaannya, ia sambil memutar musik dan menari. Hingga saat dia bersenang-senang itu, ia bertemu dengan Ge Ji-ung, yang ternyata ruang kerja yang ia bersihkan itu merupakan tempat kerja barunya. Micin lantas teringat bahwa pria itu orang yang pernah ia temui saat kasus penipuan. Dia pun semakin terkejut setelah mengetahui karena ternyata dia adalah seorang jaksa. Seperti yang sudah kita duga, dalam karakter pekerjaannya, Ji-ung tampak dingin dan tidak peduli. Dan terungkap bahwa orang-orang yang bekerja dengannya seringkali berhenti dalam beberapa bulan. Sementara itu, ayah Micin dan seorang tuan tanah yang juga seorang pialang real estate sedang makan bersama ketika Ji-ung mengunjungi mereka untuk mencari apartemen untuk ditempati sesegera mungkin. Setelah beberapa pertanyaan aneh tentang apakah Ji-ung percaya hantu, pialang itu menunjukkan kepadanya sebuah apartemen menyeramkan yang langsung diambilnya karena ia dapat langsung pindah ke sana. Gayong merupakan putri dari pialang tersebut, sekaligus sahabat dari Micin. Ketika mereka mengobrol, memang diketahui bahwa rumah yang disewakan itu berhantu.
Kedatangan Micin adalah untuk menitip iklan pencarian kucing ajaib, sekaligus bertanya mengenai tempat merias wajah menjadi muda, yang menurut sepengetahuan temannya itu tidak ada. Di rumah sewa yang baru ditempatinya, Ji-ung bermimpi tentang pembunuhan seseorang dan saklar lampu di kamar mandi terus menyala. Keesokan harinya, Ji-ung memeriksa area tersebut dan jelas bahwa dia ada di sana dengan misi pribadi. Sementara itu, Micin kembali bekerja seperti biasa. Kita kemudian diperkenalkan pada para pekerja senior dan masing-masing kepribadian mereka yang unik. Malte dipekerjakan karena pengalamannya sebagai mantan polisi yang menyelidiki kasus puntung rokok yang dibuang dan menuduh seorang rekan kerja. Sebelum terjadi perkelahian, masalah mereka pun selesai setelah salah satu di antaranya berjanji untuk mentraktir. Di sisi lain, selebriti Kwon memutuskan untuk rehat sejenak selama 2 tahun di tengah kasus pengadilan dan berbagai artikelnya. Dan akhirnya terjun ke pelayanan publik di mana Ji-ung dan Micin sekarang bekerja. Saat ia berbicara di depan media, seseorang yang mencurigakan menyerangnya dengan cairan saat Micin mendorongnya dengan alat pel. Tepat saat cairan itu yang ternyata asam sulfat akan jatuh menimpanya, Ji-un dengan anggun menukik masuk dengan payungnya. Setelah kejadian ini, Micin tergila-gila padanya bersama dengan para pengamatnya, sampai jaksa lain memecah keheningan mereka, memberitahu mereka tentang betapa sulitnya Ji-ung saat bertugas. Kemudian, karena nomor Ji-ung telah diblokir, ia mengunjungi rumah Micin untuk mengambil dokumen miliknya dan mengembalikan resumenya. Secepat kilat, Micin bergegas ke rumahnya dan menunggu matahari terbenam sebelum kemudian menemui Ji-ung. Ibu Micin salah sangka bahwa Ji-ung adalah pacar putrinya. Terlebih ia mengaku sebagai ASN, merupakan nilai lebih di depan matanya. Dan setelah matahari terbenam, Micin berubah ke wujud aslinya dan memberanikan diri menemui Ji-ung. Ia mencoba menemukan dokumen tersebut, tetapi ia kemudian teringat bahwa ia telah membakarnya. Namun di sisi yang lain, ia juga teringat bahwa berkas itu kemungkinan ia jual di toko buku bekas. Micin pun akhirnya berjanji akan menemukan dokumen tersebut untuk menebus kesalahannya. Pertama-tama ia kembali ke rumah dan mengobrak-abrik kamar, namun tidak kunjung ia temukan. Seperti yang kita ucapkan di awal, meskipun sering gagal, Micin bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah ini, dia masih bersikeras mencarinya di toko buku bekas tempat dia menjual bahan tersebut. Ji-ung sempat tidak yakin bagaimana dia bisa melakukannya. Hanya saja Micin meyakinkannya bahwa ia selalu belajar dan hafal segala hal. Sementara itu di sisi lain, orang tua Micin khawatir putri mereka dibawa kabur pria itu. Suami istri itu berbeda pendapat, ibunya mendukung, sementara ayahnya tidak. Setelah sekian lama mencari, Micin belum juga menemukan. Hal itu membuat Ji-ung putus asa. Di tempat lain diperlihatkan seorang wanita dikejar-kejar psikopat dengan memegang kapak. Micin terus mencari dokumen yang dimaksud tanpa kenal lelah untuk menebus kesalahannya. Hal itu membuat Ji-ung merasa iba dan kemudian membantunya. Kembali ke psikopat, wanita yang diincarnya terus berlari. Hingga pada suatu waktu, dia pun dihadapkan dengan psikopat tersebut. Ji-ung tanpa sengaja menemukan buku milik Micin yang ia pakai untuk bahan belajar. Micin pun menjadi teringat bahwa dokumen itu dekat dengan buku tersebut. Namun setelah dokumen itu ia temukan, Ji-ung ternyata menghilang setelah menerima telepon. Ternyata telah terjadi pembunuhan sejauh ini dari dekat tempat tinggal mereka. Saat Ji-ung tiba di TKP, ia menyadari bahwa darah itu masih segar, dan setelah mencari beberapa saat, ia memutuskan bahwa pelakunya mungkin bersembunyi di dekat situ. Dalam kilas balik terungkap bahwa ibunya telah dibunuh dalam insiden serupa yang mungkin menjadi alasan mengapa ia kembali ke kota itu. Ternyata dugaan Ji-ung juga benar, dia mengejar pelakunya sambil memberitahu polisi terdekat. Saat kembali sendirian, Micin mengintip isi dokumen yang mengungkap beberapa halaman laporan orang hilang yang melibatkan banyak wanita. Saat itulah Ji-ung melihat Micin dan pelakunya mencoba menabraknya. Saat dia mendekatinya, berakhir dengan ekspresi terkejut Micin dan dokumen-dokumen yang terjatuh di jalan.
Nah, apakah wanita yang bisa berubah wujud siang dan malam ini akan selamat? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.